Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa qina adzabannar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak rindukan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan lahir batin, dan Bapak berdoa semoga kalian yang berada di rumah juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala wabah virus corona. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak rindukan, di kesempatan hari ini Bapak akan melanjutkan materi PAI kelas 7. Untuk tengah semester kita berada di bab yang keempat, yaitu nanti bicara tentang sholat jamak dan qashar. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian bisa bermanfaat buat masa depan kalian. Ala hadhihi niyah wa ala kunnatin salihah bihadhihi niyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak akan melanjutkan materi yang terakhir di tengah semester ini, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Nah, standar kompetensinya kita akan memahami tata cara sholat jamak dan qashar. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar. Yang kedua, mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Nanti kita bicara tentang pengertian dan dalil sholat jamak, kemudian sholat jamak takdim dan jamak takhir, kemudian sholat qashar dan sholat jamak qashar. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya dua sholat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Jadi sholat itu dikumpulkan dalam satu waktu. Sholat jamak dilakukan apabila dalam perjalanan musafir, dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid, kemudian dalam keadaan sakit. Nah, untuk perjalanannya itu ulama berpendapat sekitar 80,66 atau juga ada yang bilang sampai 88 km. Jadi ada yang bilang 81 km, ada yang bilang juga 88 km. Kemudian dalil sholat jamak dari Anas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila Rasulullah SAW melakukan perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau mentakhirkan sholat zuhur ke asar, kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Ini yang menjadi dalil atau referensi mengapa ada sholat jamak. Kemudian sholat jamak itu ada dua, ada sholat jamak takdim, ada sholat jamak takhir. Nah, yang kita bahas sholat jamak takdim terlebih dahulu. Sholat jamak takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Kemudian syarat jamak takdim mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. Niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Jadi jamak takdim artinya adalah mendahulukan ya sholat tersebut. Misalnya kita mau melaksanakan sholat isya di waktu maghrib, jadi isyanya itu ditarik di waktu maghrib. Jadi di waktu maghrib itu kita mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya, itu jamak takdim.
Nah ini, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat jamak takdim zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur dengan niat jamak takdim, setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib dulu kemudian sholat isya. Nah terus sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Sholat jamak takhir adalah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Cara mengerjakan sholat jamak takhir sama dengan mengerjakan sholat jamak takdim. Perbedaannya terletak pada waktunya. Apabila mengerjakan jamak takhir sholat zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan jika akan mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu isya. Jadi diakhirkan sholat yang pertama. Misalnya kita mau melaksanakan sholat zuhur dan asar. Nah zuhur ini diakhirkan di sholat asar. Kita mengerjakan sholat zuhurnya di waktu asar. Kemudian ketika kita ingin mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, maka maghribnya itu kita kerjakan di waktu isya. Itulah disebutnya jamak takhir. Nah ada juga yang disebutnya sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar ialah sholat yang diringkas. Artinya sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Jadi yang diperbolehkan untuk diqashar adalah sholat yang 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan isya. Sedangkan subuh kan 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, jadi tidak boleh diqashar. Sholat qashar boleh dilakukan apabila dalam perjalanan jauh. Perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. Sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ini yang memperbolehkan seseorang untuk mengqashar atau meringkas salat tersebut. Nah, cara mengerjakan salat qashar seperti sholat biasa, perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, dan dapat dikerjakan dengan dijamak asalkan harus disertai dengan niat qashar dan jamak. Nah, ini ada sholat jamak qashar ya. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Cara mengerjakan sholat jamak qashar yaitu dengan digabung dan diringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dilaksanakan dalam 1 waktu. Misalnya sholat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan waktu asar dengan cara diringkas, yaitu menjadi 2 rakaat sholat zuhur dan 2 rakaat sholat asar ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Yang terakhir bab 4 tentang sholat jamak dan qashar. Nah ini Bapak sedikit akan memberikan kisi-kisinya untuk PTS. Tolong kalian pelajari bab 1 sampai dengan bab 4 ya. Beriman kepada malaikat Allah, pengertian beriman kepada malaikat Allah, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bab kedua itu tentang empati dan hormat patuh kepada orang tua dan guru. Itu pengertian empati, perilaku empati, contohnya, kemudian dalil Al-Qur'an dan hadis tentang patuh kepada orang tua dan guru, kemudian contoh dan sikap hormat kepada orang tua dan guru. Untuk bab 3 ibadah salat Jumat ini ya. Pengertian salat Jumat, hukum salat Jumat, kemudian tata cara salat Jumat, hikmah salat Jumat. Dan yang bab 4 salat jamak dan qashar yang baru saja Bapak sampaikan, tolong kamu pelajari tentang pengertian salat jamak dan qashar, kemudian bagaimana caranya dan ketentuan salat jamak dan qashar. Selamat belajar mengikuti PTS. Genap, capailah hasil terbaik. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.